Nah, landasan teori itu atau literatur review ya, di dalam skripsi kita ya, itu nanti tergantung dari pendekatannya ya, pendekatannya. Jadi kalau itu nanti pendekatannya kuantitatif berada di bab 2. Kalau pendekatannya kualitatif, nah itu ada di bab 1. Nah, kenapa begitu? Nanti kita lihat ada apa penjelasannya ya. Baik, ini gambarnya siapa ini kira-kira ini? Ada tulisannya itu. Creswell. Ya, Creswell ya. Jadi Creswell itu mengatakan bahwa a literature review is written summary of journal, article, book, and other documents that describe the past and current state of information on topic of your research study. Ya, berarti tinjauan pustaka itu menurut Creswell itu adalah ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi masa lalu dan saat ini tentang topik studi penelitian. Ya. Nah, juga tentang it's also organizes the literature into subtopic, ya, subtopic and document the needs for proposed study. Juga mengatur literatur itu ke dalam subtopik dan dokumen ya, kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Berarti kalau kita lihat menurut Creswell ini di dalam tinjauan pustaka itu ya, yang kita masukkan sebagai landasan teori ya, tentunya teori-teori tadi yang terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Ya. Tadi teman saudara sudah mengatakan itu adalah yang dibacakan awal oleh Ayu tadi, deskripsi dari teori. Ya. Saudara bisa ambil itu dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu, yaitu dari jurnal-jurnal ya. Nah, jurnal di sini adalah bentuknya itu bukan debit kredit ya. Nah, saudara orang akuntansi dikira jurnal itu debit kredit, bukan ya. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, itu adalah hasil penelitian artikel itu. Rata-rata dibuat artikel untuk lebih mudah membacanya. Nah, kalau misalkan itu dibuat seperti laporan penelitian, kan tebal sekali, jadi malas membacanya ya. Sehingga dibuatlah artikel yang dipublish di dalam jurnal. Ya. Nah, fungsinya itu ya untuk bisa dibaca oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan untuk dia melakukan penelitian dengan variabel yang sama ya, itu. Makanya nanti saudara pada waktu memulai bimbingan, nah biasanya dosen pembimbing itu nanti akan menanyakan tentang judul ya, kemudian sudah punya untuk artikel penelitian terdahulunya ya, baik itu nasional maupun internasional. Nah, tentunya juga ada tingkat derajatnya ya, misalkan untuk yang minimal sintanya adalah sinta 3 ke atas yang dipakai. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tujuannya sebetulnya untuk
melihat hasil penelitian yang terdahulu itu bagaimana, apakah dari teori yang diuji, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kuantitatif, maka teori itu menjadi suatu hal yang penting, ya, karena teori itulah yang nanti akan diuji. Maka dikatakan tadi itu keadaan informasi masa lalu dan saat ini tentang topik yang akan kita teliti menurut Creswell. Sekarang kita lihat menurut Cooper bagaimana. Ya. Theory is a set of systematically interrelated concept, ya, definition and preposition. They are advanced to explain and precise phenomena or facts, ya. Sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait secara sistematis, kemudian dikembangkan untuk melanjutkan dan mendahului fenomena atau fakta. Nah, ini lebih sistematis lagi. Dia menekankan pada systematically-nya. Ya. Artinya tidak hanya kita ngambil teori, ambil konsep, definisi ini, tapi menurut Cooper ini harus saling terkait dan itu sistematis. Jadi teori tentang variabel yang sudah kita ambil tadi itu, nah nanti kemudian ada yang menghubungkan, teori yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, ya. Nah, kemudian nanti itu didefinisikan hasil penelitiannya yang terkait dengan variabel itu bagaimana yang sudah ada. Nah, itu baru setelah itu dibentuk dalam kerangka berpikir, ya. Buatlah kerangka berpikir dasarnya sebetulnya dari teori-teori yang sudah kita kumpulkan tadi, ya. Nah, itu menurut Cooper. Ya. PPT-nya masih ganti ya, sudah terganti ya? Ya, halamannya sudah ya. Oke. Jadi saudara itu kalau membuat penelitian skripsi saudara itu nanti teori yang kita ambil itu sebagai dasar untuk kerangka berpikir kita itu haruslah dasarnya dan teorinya, teori dasarnya, ya, atau teori asalnya. Siapa yang mencetuskan penemunya itu melalui media ilmiah yang sudah teruji kesahihannya. Seperti apa media ilmiah? Yaitu tadi seperti jurnal, ya, buku. Itu kan sudah diterbitkan oleh penerbit nasional, beberapa kali diterbitkan, kemudian itu banyak yang sudah membacanya, ya, sudah teruji, ya, kesahihannya. Sehingga saudara jangan mengambil teori yang sudah, ya, misalkan teori itu diambil dari penelitian terdahulu, itu dia tidak mengambil dari grand teorinya, langsung saudara comot saja, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Tapi saudara harus telusuri dia itu menggunakan teori asalnya siapa, harus tahu itu landasan teori yang benar seperti itu, ya. Tidak asal main comot saja dari hasil penelitiannya orang, ya. Tapi saudara harus menggunakan grand teorinya. Ini teorinya siapa ya? Seperti ini, ya. Nah, itu ditelusuri dari jurnal itu kan ada referensinya ya di bawahnya. Nah, lihat buku apa yang digunakan. Nah, saudara ambil dari buku itu, jangan ngambil dari artikelnya, ya. Karena artikel itu kan sudah singkat ya, dari hasil penelitian yang tebal mungkin ya, itu akan dipres lagi. Nah, saudara hanya mengetahui yang sudah dipres, yang sedikit ini. Nah, kalau saudara nggak membaca dari teori asalnya, maka saudara nanti kurang bisa
melakukan analisis yang tepat, ya, karena terbatas dengan yang ada pada jurnal itu saja, ya, tidak dilacak lagi, tidak ditelusuri lagi ke referensinya, ya. Itu ya, itu cara mencari landasan teori yang benar, ya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ya. Jadi setiap penelitian itu selalu menggunakan teori yang relevan, artinya yang relevan dengan variabel penelitian kita. Kalau itu tidak termasuk dalam variabel penelitian kita, nggak usah dimasukkan. Bu, biar memenuhi Bu, halamannya biar tebal. Nah, nggak perlu ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah yang relevan saja, ya, yang dibahas di dalam penelitian saudara. Jadi kalau penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, maka teori itu merupakan keharusan, ya, wajib, ya, karena teori yang akan diuji kesesuaiannya pada unit analisis, ya. Artinya kalau kita melakukan penelitian kuantitatif itu, kita itu sedang menguji, yang diuji adalah teorinya. Nah, teorinya disesuaikan dengan unit analisis yang kita ambil, ya. Itu berpengaruh atau tidak, positif atau negatif, signifikan atau tidak. Ya, itu yang pada penelitian kuantitatif. Nah, ini di dalam pedoman kita itu ada di bab 2 ya, kalau formatnya kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, ya, peranan teori itu hanya mengantarkan penelitian ini agar bisa jadi temuan penelitian. Berarti ada dasarnya teorinya, ya, mengantar kita dalam penelitian itu. Tapi kita tidak sedang menguji teori, ya. Dalam penelitian kualitatif itu bisa saja nanti akan menghasilkan teori baru, ya. Saudara di S1 ini belum sampai ke teori baru, ya, kalau kualitatifnya. Jadi dalam hal ini teorinya tidak perlu panjang lebar, sehingga teori itu dimasukkan di dalam bab 1 di latar belakangnya. Ya, di latar belakang itu cukup teori-teori yang relevan dengan yang rencana penelitian kita itu. Sehingga tidak dibutuhkan satu bab khusus tentang teori. Ya, itu makanya ya, oleh karena itu keberadaan teorinya digabung dalam bab 1, ya. Tidak tersendiri seperti di kuantitatif. Kalau kuantitatif itu perlu teori yang matang tersendiri karena dia sedang menguji teori, ya, di teori. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, lanjut dulu aja ya. Oke, tadi itu yang belum sempat disinggung adalah ini macam teorinya. Tapi kalau asalnya tadi ada yang substansi, ada yang normal, ya, itu sudah dijelaskan. Nah, macam teori itu sebetulnya ada 3 ini, ya. Ada teori deduktif, induktif, dan fungsional. Kalau deduktif itu dia bermula dari perkiraan dulu, ya, dari perkiraan. Artinya deduktif itu perkiraan itu kan dari teori yang ada, nah, kemudian ke hipotesisnya, akhirnya sampai kepada fakta temuan, ya. Nah, sedangkan yang induktif itu bermulai dari
fakta temuan. Jadi fenomenanya di lapangan, temuannya bagaimana, dia menuju teori yang menjelaskan temuannya itu. Jadi berpikirnya kebalik ya. Kalau yang deduktif itu bermula dari teori, kemudian akan menuju pada fakta temuan. Tapi kalau induktif dari fakta temuannya dulu, ya kemudian menuju teori yang menjelaskan. Ya. Nah, sedangkan teori fungsional itu sifatnya timbal balik, ya. Bisa dari teori ke fakta atau dari temuan ke teori. Ya. Jadi sifatnya itu bisa dan atau, ya. Itu fungsional. Jadi kalau pendekatannya kuantitatif, maka teorinya itu teori yang deduktif atau induktif. Kan tadi kita sedang menguji teori kuantitatif. Maka dia lebih cocok kemana? Yang deduktif atau induktif? Bermulanya dari teori ya menuju ke fakta temuan. Berarti lebih cocok yang Deduktif. deduktif ya, untuk yang kuantitatif ya. Jadi pendekatan kuantitatif itu macam teorinya adalah deduktif. Sedangkan kalau yang pendekatan kualitatif, maka teorinya menggunakan yang induktif. Ya, karena mulanya itu dari fakta temuan, kemudian baru kita menuju teori yang menjelaskan. Bisa membedakan ya, deduktif dan induktif ya. Bu. Ya. Baik, sekarang masuk ke kerangka konsep ya. Jadi kerangka konsep atau kerangka pikir itu sebetulnya setelah kita tadi itu mengumpulkan teori-teorinya, teori yang relevan terkait dengan variabel penelitian, sudah kita susun secara sistematis menurut Cooper tadi ya. Dari definisi sampai kepada hubungan-hubungan itu sudah kita definisikan dan kita jelaskan, dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu ya, sesuai dengan variabelnya. Nah, baru kita itu membuat suatu alur berpikir, yaitu perwujudan dari alur pikir penelitian yang menggambarkan tadi hubungan antar variabel. Ya, hubungan antar variabel. Maka kalau kita lihat pada kerangka konsep itu, gambarnya itu ada yang merupakan hubungan antar variabelnya itu parsial. Ya, misalkan seperti gambar di bawah ini kan ada variabel bebasnya ya, independennya untuk X1 sistem informasi manajemen, X2-nya disiplin kerja. Kemudian variabel terikatnya adalah kinerja pengemudi. Nah, ini kan mau melihat apa pengaruh dari sistem informasi manajemen dan disiplin kerja terhadap kinerja pengemudi, ya. Nah, maka untuk variabel bebasnya X1 dan X2 ini kita lihat hubungannya ada antara X1 dan Y. Nah, hubungan X1 dan Y ini yang dikatakan hubungan variabel secara parsial ya. Jadi antara X1 dengan Y itu parsial, X2 dengan Y itu parsial. Ya. Nah, kalau sudah dikurungi semua kotaknya ini, kemudian ditarik tadi ini ada di H3 ya. Nah, maka ini hubungannya hubungan antar variabelnya tadi
bukan simultan lagi karena sudah digandeng semua ini. Jadi dua-duanya kan itu yang dinamakan bukan parsial lagi tetapi simultan, ya, bersama-sama artinya. Kalau parsial itu secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Tapi kalau simultan itu secara bersama-sama. Nah, kemudian ada juga namanya variabel mediating ya. Jadi biasanya ada Z ya. Nah, ini gambarnya ada juga di sini Z ya. Nah, mediating ini yang harus dilalui. Ya, harus dilalui. Z tadi itu misalkan tadi hubungannya X1 dengan Y ya. Nah, ini ada Z di tengah-tengahnya. Itu Z-nya harus dilewati dulu. Ya, sebelum X1 ke Y itu harus lewat Z dulu. Itu namanya mediating ya. Dilalui. Harus dilalui. Jadi, sistem informasi manajemen ini dia akan berpengaruh pada kinerja pengemudi harus melalui misalkan ada variabel lainnya ya yang dia harus dilalui ya. Nah, itu dinamakan mediating karena harus dilalui dulu. Sedangkan kalau yang intervening ya dalam konsep itu hubungannya itu adalah namanya intervensi itu ya, ada campur tangan. Nah, kalau ada intervensi campur tangan itu dia tidak harus dilalui tetapi dia punya campur tangan ya. Nah, untuk membentuk kinerja pengemudi ini sistem informasi manajemen itu ada campur tangannya, misalkan itu adalah ada gaya manajemen ya, gaya manajemen. Gaya manajemen ini juga akan bisa mempengaruhi ya kinerja pengemudi. Kalau gaya manajemennya itu longgar ya, pengawasan manajemen ya, kalau di akuntansi itu di SPM ada pengawasan manajemen. Kalau longgar ya atau ketat ya. Nah, ini akan itu dia tidak harus dilewati ya. Tidak dilewati tapi itu menjadi intervensi sehingga baru bisa menjadi kinerja pengemudi. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya yang mediating itu harus dilalui, kalau yang intervening itu dia ada intervensi campur tangan sebelum itu dia menuju kepada pengaruhnya kepada variabel yang terikat, dia ada campur tangan ya. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk teori sampai kerangka konsep. Cukup jelas dari landasan teori sampai kerangka konsep? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Saya lanjutkan ke populasi dan sampel. Ya, kalau tadi kita sudah membuat kerangka konsep sampai membentuk hipotesis tadi, ya. Hipotesis. Ini tadi kayaknya masih ada yang kurang.
kurang 1 tadi ya. Ini belum hipotesis. Ya. Tadi kan gambar sebelumnya ini yang ada gambar kerangka konsep ya. Nah, ini kan ada panah. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Bu. Ya. Ada panah Ya. ini artinya adalah hipotesis pertama H1 ya. Nah, ini bagaimana cara kita menyatakan hipotesis ini H1, A2, H3. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi hipotesis itu kan dugaan ya. Dugaan temuan berdasarkan teori ya. Karena sudah ada teorinya maka kita menduga itu sesuai dengan teori ya. Kemudian harus bergambar hubungan antar variabel tadi ya, antara variabel bebasnya independen X1 ya yang terikatnya Y atau ada intervening tadi itu ya Z ya. Kemudian hubungan atau pengaruhnya searah atau berlawanan arah ya. Nah, ini harus sama persis sama teori hipotesis itu ya, nggak boleh kita membuat hipotesis itu yang suka-suka kita sendiri ya. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan teori, nggak boleh ngarang ya. Teorinya nggak ada, wes dibuat aja dulu. Sementara dugaan sementaranya ini tidak boleh ya. Jadi saudara membuat dugaan itu temuannya harus dasarnya teori. Kemudian hubungan atau pengaruhnya harus dinyatakan ada atau tidak. Ada pengaruh apa tidak. Kemudian positif atau negatif ya. Signifikan atau tidak. Itu harus betul-betul dinyatakan ya. Nah, itu di dalam yang tulisan sebelahnya itu yang kecil, nah itu ada tulisannya bahwa H1, ya bagaimana menuliskan hipotesisnya ya. Jadi hipotesis pertama itu adalah sistem informasi manajemen, gambarnya yang sebelumnya ya, kerangka berpikirnya, itu berpengaruh positif dan signifikan. Jadi ditulis semua, tidak hanya berpengaruh gitu saja, tapi berpengaruh positif dan signifikan ya. Nah, sesuai tadi dengan penjelasannya bahwa hubungannya itu harus dinyatakan ada atau tidak, yaitu berpengaruh atau tidak, positif atau negatif ya, kemudian signifikan atau tidak. Nah, kalau hipotesis pertama tadi secara parsial, jadi secara sendiri-sendiri ya, hubungannya itu parsial ya. Hipotesis 2 juga sama, ini parsial juga masih. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Dinyatakan situ ya, parsialnya terhadap kinerja pengemudi. Nah, ini tuan unit analisisnya adalah pengemudi di PT Gojek Indonesia ya. Nah, kemudian hipotesis yang ketiga, yang tadi itu dalam kotak keseluruhannya ada H3 ya, tengah-tengah tadi itu merupakan hubungan antar variabel yang simultan ya, bersama-sama. Jadi sistem informasi manajemen dan disiplin kerja berpengaruh signifikan ya secara simultan terhadap kinerja pengemudi. Ya, nah, cukup jelas ya untuk menuliskan hipotesisnya tadi ya. Jadi setelah teorinya tadi dikumpulkan, kemudian diwujudkan alur pikirnya dalam kerangka konsep atau berpikir, kemudian kita susun hipotesisnya. Baik, cukup jelas. Sampai dengan hipotesis jelas ya. Oke, sekarang kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke mana tadi?
Baik, ke populasi ya. Ini sudah mau hampir maghrib, agak cepat aja kita ya. Nah, tadi setelah kita menyusun kerangka konsep, maka kita harus menentukan dulu unit analisisnya, ya. Unit analisis supaya kita bisa menentukan populasi ya. Tadi jangan dibalik, sampelnya dulu tadi ditentukan, baru nanti menentukan populasi, itu berpikir terbalik ya. Tapi kita harus menentukan unit analisis yang mau kita teliti itu apa dulu ya. Seperti tadi itu di Gojek ya untuk subjek penelitiannya. Kemudian di Gojek itu yang mau kita teliti itu apa? Itu namanya unit analisis. Oh, pengemudinya. Ya, karena Gojek itu kan juga banyak bagiannya yang mau kita teliti apa ya. Nah, ini drivernya, pengemudinya itu artinya unit analisisnya. Kemudian populasi ini perwujudan dari unit analisis. Berarti populasinya berapa? Berapa jumlah drivernya tadi? Jadi yang jadi populasi itu adalah total driver yang ada di Gojek, misalkan seperti itu, ya. Unit analisis tadi tempat penelitian bisa berupa daerah, wilayah tertentu, perusahaan tertentu, industri tertentu, atau unit bisnis tertentu. Kalau populasi itu bisa berupa orang, perusahaan, unit kerja, satuan di mana terkumpul satu objek penelitian yang homogen. Ya, jadi yang akan kita teliti itu, yang mau kita teliti unit variabelnya itu adalah objek penelitiannya, sedangkan subjek penelitian itu adalah tempatnya. Ya, cukup jelas ya. Jadi tentukan dulu unit analisis, kemudian populasinya, baru sampel ya, jangan dibalik. Nah, sekarang kita lihat untuk sampel. Nah, sampel tadi itu adalah bagian dari populasi yang homogen, ya. Bila dia tidak homogen akan menghasilkan temuan yang berbeda dan menuntun pada kesimpulan yang bias dan salah, ya. Nah, ini contohnya kayak gambar gajah sindrom ini. Kalau mata kita ditutup, maka kita melihat gambar gajah itu kita mesti pegang hidungnya. Oh, gajah ini rupanya memanjang gini, ya. Oke. Padahal gajah tidak seperti itu ya. Oke, ini kebetulan sudah maghrib ya. Nanti ini coba saudara baca slide saya ya. Pada pertemuan berikutnya nanti saya ulang untuk refleksinya ya, supaya saudara lebih jelas. Tapi dibaca dulu ya. Ada pertanyaan di keep dulu ya. Pekan depan kita insya Allah bertemu kembali membahas materi yang lain. Kemudian ini nanti akan saya ulang kembali ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa sampun ya. Sampun Atas perhatiannya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, Bu. Ya.